Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dosen pengampu Ibu Mila Jumarlis dengan materi pemanfaatan database. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, itu ada pengertian dari database. Di sini saya mengambil 4 pengertian database. Yang pertama, database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian yang kedua, database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, kemudian disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa ada pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pengertian ketiga, database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Kemudian pengertian keempat, database merupakan susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke pembahasan asal mula database. Jadi istilah database itu sebenarnya berawal dari ilmu komputer, yang dimana kemudian karena artinya semakin luas, database juga dimasukkan hal-hal yang di luar bidang elektronika. Catatan yang mirip dengan database itu sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, di mana berupa bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Nah, kemudian selanjutnya komponen dasar basis data. Jadi di sini saya mengambil atau mencantumkan 6 komponen dasar dari basis data. Yang pertama ada pengguna, kemudian yang kedua ada data, yang ketiga itu ada software DBMS, yang keempat itu ada sistem operasi, kemudian yang kelima ada hardware, dan keenam ada software pendukung lainnya. Nah, kali ini saya akan bahas satu persatu dari komponen dasar basis data tersebut. Kita masuk kepada komponen pertama, yaitu pengguna. Jadi komponen basis data yang pertama ini merupakan pengguna atau yang sering disebut dengan user. Jadi pengguna ini tuh bisa dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan basis data. Dan mereka juga membutuhkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Pengguna ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada application programmer, ada end user, ada designer, dan ada administrator. Untuk yang pertama ada application programmer atau yang disebut dengan program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan pengguna yang mempunyai tugas untuk membuat suatu program aplikasi guna mengakses basis data dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi user yang satu ini tuh dia tugasnya untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk bisa mengakses basis data tersebut. Kemudian pengguna yang kedua ada end user. End user di sini adalah pengguna yang didasarkan pada cara mereka melakukan interaksi dengan sistem basis data yang terdiri atas naive user, ada casual user, ada specialist user. Bahkan termasuk juga kelompok yang
sebelumnya, yaitu application programmer. Jadi end user ini juga merupakan application programmer ini juga merupakan bagian dari end user. Kemudian pengguna yang ketiga adalah desainer. Nah, desainer yang dimaksud di sini adalah, sebagaimana kita tahu, desainer pasti orang-orang yang mampu mendesain. Jadi untuk pengguna desainer ini, itu dia yang bertugas mendesain basis data tersebut. Kemudian yang keempat itu ada administrator. Nah, untuk pengguna administrator ini dia yang memiliki wewenang untuk mengendalikan seluruh sistem yang ada dalam basis data tersebut. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua itu adalah data. Jadi data ini merupakan kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Jadi data ini tuh merupakan adalah kumpulan-kumpulan tabel atau file-file yang dimana mereka nantinya akan membentuk sehingga bisa disebut sebagai basis data. Nah, jadi untuk data ini tuh ada dua kelompok, ada namanya entitas dan ada namanya atribut. Nah, entitas itu adalah merupakan konsep suatu kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. Saya kasih contoh, misalnya di sini entitasnya adalah seorang mahasiswa yang kuliah di suatu perguruan tinggi, anggaplah Stade Majene. Nah, mahasiswa tersebut mempunyai atribut berupa jenis kelamin, alamat, nomor induk, nama, dan lain sebagainya. Nah, informasi dari mahasiswa ini tuh yang bersangkutan diproses menjadi sebuah file, lalu digabungkan dengan file mahasiswa yang lainnya, sehingga membentuklah data tentang kemahasiswaan. Nah, jadi tadi itu awalnya entitasnya adalah dia seorang mahasiswa. Kemudian atributnya itu misal dari segi namanya, jenis kelaminnya, nomor induknya, alamatnya. Nah, kemudian kita kumpulkan di tiap data-data mahasiswa yang ada di Stade Majene. Nah, kemudian kita satukan dan membentuklah sebuah data yang disebut dengan data kemahasiswaan. Nah, itulah sebuah data pada basis data. Kemudian komponen ketiga itu ada software DBMS. Istilah DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian selanjutnya komponen keempat yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang akan memfungsikan, mengendalikan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Sistem komputer ini tentunya harus sesuai dengan software pengelolaan basis data yang akan digunakan. Contoh sistem operasi ialah ada Windows XP, Unix, Linux, Windows 9X, dan lain sebagainya. Kemudian komponen kelima itu ada hardware. Mungkin hardware ini teman-teman sudah tahu juga seperti apa itu hardware dan apa itu hardware. Jadi saya jelaskan kembali, hardware itu merupakan perangkat keras yang dimana berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolah data. Hardware ini tuh meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya. Jika kita lihat pada data yang diolah, itu ada 3
jenis komputer yang bisa kita kenali. Yang pertama ada komputer analog, ada komputer digital, dan ada komputer hibrid. Yang pertama adalah komputer analog. Komputer analog ini itu untuk mengendalikan atau mengatur suatu mesin, sehingga komputer ini tuh banyak digunakan sebagai alat untuk memantau denyut jantung, seismograf, analog, dan voltase listrik. Nah, jadi mungkin komputer analog ini teman-teman ada yang sudah pernah lihat, itu kalau di bagian rumah sakit itu biasa di ruangan ICU kalau tidak salah itu ada yang alat untuk khusus kayak kotak-kotak kecil itu yang bisa mendeteksi denyut jantung pasien, sehingga kalau itu sudah lurus itu biasa dikatakan pasien sudah meninggal dunia. Dan itu kalau yang ada yang melengkung atau zigzag itu masih berarti masih istilahnya masih apa tuh, masih kayak masih ada masih bagus dan jantungnya. Nah, kemudian untuk komputer digital itu merupakan jadi komputer digital adalah komputer PC yang memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan komputer analog karena bisa melakukan operasi logika, menyimpan data, serta mengolah data dengan lebih tepat. Jadi untuk komputer digital ini seperti yang kita lihat sekarang atau yang sering kita gunakan itu yang berbentuk PC. Komputer ini yang biasa digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya untuk menyimpan data, untuk mengakses data, dan mengolah data. Dan justru komputer digital ini berbeda dengan komputer analog, karena komputer analog tadi itu dia hanya biasa digunakan untuk memantau denyut jantung seseorang, seismograf analog, dan voltase listrik. Kemudian komputer yang terakhir adalah komputer hibrid. Komputer hibrid ini ialah gabungan dari komputer digital dengan komputer analog. Komputer jenis ini itu dia mempunyai kinerja yang lebih cepat serta lebih tepat, sehingga banyak diaplikasikan sebagai mesin robot yang ada di pabrik. Nah, untuk komputer hibrid ini mungkin teman-teman juga biasa lihat atau sering lihat di TV-TV. Jadi komputer hibrid ini dia lebih difungsikan di dunia pabrik. Misal pabrik makanan, industri minuman, pabrik minuman, itu biasa saya lihat di TV itu ada mesin yang kayak dia otomatis itu membungkus tempat minuman itu. Jadi itu yang dinamakan komputer hibrid. Jadi dia kerjanya seperti, kenapa dia dikatakan sebagai mesin robot, karena semua dilakukan oleh mesin tanpa ada bantuan dari tangan manusia. Nah, dan justru ini juga lebih berbeda lagi dengan komputer digital dan komputer analog, karena dia itu kinerjanya lebih cepat serta lebih tepat. Nah, kemudian komponen keenam yaitu software pendukung lainnya. Jadi software pendukung lainnya ini adalah software pendukung basis data yang sifatnya itu opsional. Maksudnya bila memang butuh dan mau itu bisa digunakan, dan jika tidak ya tidak perlu digunakan. Jadi ini tuh dia istilahnya hanya sebagai pendukung saja. Kalau saat dibutuhkan itu bisa digunakan, dan kalau tidak dibutuhkan juga tidak perlu digunakan. Software pendukung lainnya ini tuh sangat banyak, dan ada beberapa diantaranya yang dianggap sebagai perangkat yang high level atau levelnya itu tinggi, levelnya itu bagus. Seperti itu ada namanya Microsoft SQL Server, ada juga Oracle Xbase, dan MySQL. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat dari basis data.
Di sini saya mencantumkan atau mengambil 6 poin dari manfaat basis data itu sendiri. Yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Nah, maksudnya tidak terjadi redundansi basis data ini adalah seperti yang juga saya jelaskan dari awal mengenai pengertian database sebelumnya, itu database itu bisa membantu meminimalkan redundansi data. Ini redundansi sendiri ini merupakan kayak terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Jadi di basis data itu untuk mengenai data-data yang ganda itu akan dimaksimalkan atau akan diminimalkan data-data yang ganda, sehingga berkas-berkas akan tetap sesuai dengan tempatnya. Misal contoh berkas A tidak ada filenya di berkas B, jadi semua itu pada tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada namanya integritas data terjaga. Nah, manfaat yang kedua ini merupakan database itu memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi pada suatu data. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, independensi data terjaga. Nah, tadi selain ada redundansi, kemudian ada integritas data, independensi data juga akan terjaga, di mana orang lain itu tidak dapat merubah data meskipun mereka bisa mengakses data kita. Jadi di database juga manfaatnya sangat bagus sekali, karena walaupun orang atau misal hacker lah atau misal siapakah yang mau contoh merubah data kita, tapi dia tidak bisa karena dia hanya bisa mengaksesnya, tapi dia tidak bisa merubah ataupun mengedit data-data kita. Kemudian manfaat yang keempat itu ada kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database itu bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Jadi tidak hanya menyimpan di base data, kita juga bisa saling berbagi data sesama pengguna dengan menggunakan perangkat lunak. Kemudian manfaat kelima ada menjaga keamanan data. Jadi database juga akan menjamin keamanan suatu informasi data, di mana kita bisa menyisipkan kode akses untuk data-data tertentu yang tidak bisa diakses bersama. Maksudnya ini adalah kita bisa menyisipkan PIN, seperti yang saya contohkan. Kalau di HP itu ada memo. Di memo itu kita bisa istilahnya itu kita bisa, kalau tidak salah enskripsi, itu kita bisa pakaikan PIN supaya orang lain tidak bisa membuka data kita yang dianggap penting yang disimpan di HP. Karena saat ini juga saya menggunakan seperti itu, data-data yang maksudnya data-data akun pribadi saya, kayak contoh password ATM, password email, password sosial media, itu saya simpan di memo, kemudian saya pakaikan PIN supaya tidak ada yang bisa melihat data-data kita. Nah, kemudian manfaat yang terakhir, kemudahan akses data. Jadi dengan database kita bisa memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data, karena semua data terorganisir dengan baik. Jadi di database juga itu kita tidak akan repot-repot mencari data-data kita yang tersave di mana-mana yang tidak tahu tempatnya, karena di database data-data kita akan tersusun rapi, terorganisir, terstruktur. Contoh kalau misal ini folder data A di sini, folder data B di sini, folder data C di sini. Jadi semua data di basis data akan itu tersusun dengan rapi, sehingga kita sebagai pengguna itu bisa mengakses data dengan mudah dan baik. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.